Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Liana Mandova, Magister Sains, dan juga kepada teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Di sini kelompok kami ingin mempresentasikan materi yang berjudul radiasi matahari yang akan disampaikan oleh Mbak Ida Lestari dan Mbak Nadia. Pengertian radiasi matahari. Di sini pengertiannya yaitu pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Radiasi matahari ini sejak dulu sampai sekarang tak habis-habis dipancarkan dan dirilis. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya radiasi matahari ini merupakan proses pancaran energi yang dihasilkan oleh matahari itu memancarkan cahayanya, kemudian cahayanya itu dapat dipantulkan di angkasa atau juga yang sebagiannya itu dipantulkan ke bumi, diserap ke bumi. Nah, yang diserap oleh bumi itu yang dinamakan oleh radiasi matahari. Jadi radiasi matahari ini merupakan pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Radiasi surya atau radiasi matahari ini merupakan unsur iklim atau cuaca utama yang akan mempengaruhi keadaan unsur iklim atau cuaca lain. Perbedaan penerimaan radiasi surya antara tempat di permukaan bumi akan menciptakan pola angin yang selanjutnya akan berpengaruh terhadap kondisi cuaca hujan, suhu udara, kelembapan udara, dan lain-lain. Di sini itu radiasi surya ini merupakan unsur iklim atau unsur utama pada perubahan cuaca. Jadi satu tempat di tempat lain itu beda. Misalnya di tempat A itu hujan, di tempat B itu panas. Itu dipengaruhi oleh radiasi matahari yang bersinar di suatu wilayah. Jadi radiasi matahari ini juga dapat merubah kondisi hujan melalui panas, kemudian panas menjadi hujan, dan juga dapat mempengaruhi suhu udara. Apabila di siang itu terasa panas, apabila di malam itu terasa dingin, karena pada malam hari itu radiasi matahari itu sedikit. Di sini ada beberapa spektrum radiasi matahari terdiri dari dua, yaitu yang pertama sinar yang bergelombang pendek. Artinya sinar yang termasuk gelombang pendek ini adalah sinar X, sinar gamma, sinar ultraviolet. Yang kedua itu sinar gelombang panjang, yaitu sinar yang termasuk gelombang panjang adalah sinar inframerah. Jumlah total radiasi yang diterima di permukaan bumi tergantung 4 faktor. Jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi total radiasi yang dapat diterima oleh permukaan bumi. Yang pertama itu jarak matahari. Setiap perubahan jarak bumi dan matahari menimbulkan variasi terhadap penerimaan energi matahari. Jadi jarak matahari itu berpengaruh terhadap radiasi yang diterima oleh permukaan bumi. Contohnya seperti daerah Khatulistiwa, itu sinar mataharinya lebih banyak ditimbang daerah sekitar kutub. Itu mataharinya kurang, sehingga pada daerah Khatulistiwa itu hanya memiliki 2 iklim, yaitu iklim penghujan dan iklim panas. Yang kedua, intensitas radiasi matahari, yaitu besar kecilnya sudut datangnya sinar matahari pada permukaan bumi. Jumlah yang diterima berbanding lurus dengan sudut besarnya sudut datang. Sinar dengan sudut datang yang miring kurang memberikan energi pada permukaan bumi disebabkan
Jadi di sini panjang hari atau perubahan siang dan malam itu juga akan mempengaruhi total radiasi yang diterima di permukaan bumi. Apabila malamnya itu panjang, maka radiasi matahari yang diserap oleh bumi itu kecil. Sedangkan jika jumlah siangnya itu panjang, maka total radiasi yang diterima di permukaan bumi itu semakin besar. Yang keempat, pengaruh atmosfer. Di sini sinar yang melalui atmosfer sebagian akan diabsorpsi oleh gas-gas debu dan uap air, dipantulkan kembali ke pancaran dan sisanya diteruskan ke permukaan bumi. Jadi sinar matahari itu memancarkan radiasinya tidak langsung menimpa di permukaan bumi, tetapi itu nanti diserap dulu di lapisan atmosfer, kemudian di atmosfer itu dipilah-pilah, nanti dibagi dua, ada yang dipantulkan lagi ke angkasa dan juga ada yang dipantulkan ke permukaan bumi. Yang kedua itu jenis-jenis radiasi matahari. Proses pemanasan secara langsung diantaranya. Yang kedua itu jenis radiasi matahari. Di sini terbagi menjadi 7 proses pemanasan secara langsung, yaitu melalui satu absorpsi adalah penyerapan panas matahari oleh unsur-unsur atmosfer yang menyerap radiasi tersebut seperti oksigen, nitrogen, ozon, hidrogen, dan debu. Kemudian yang kedua itu refleksi, adalah pemanasan matahari oleh udara atau atmosfer kemudian dipantulkan kembali ke angkasa oleh butir-butir air di atmosfer. Yang ketiga itu difus, adalah proses penyebaran sinar matahari ke segala arah oleh atmosfer. Yang keempat itu konveksi, adalah perambatan panas matahari pada lapisan udara bawah, kemudian mengalirkannya ke lapisan udara di sekitarnya. Yang kelima itu konveksi. Konveksi ini adalah perambatan panas oleh gerak udara secara vertikal. Yang keenam itu adveksi, adalah perambatan panas oleh gerak udara secara horizontal. Yang ketujuh itu turbulensi, adalah perambatan panas oleh udara yang tidak teratur atau berputar-putar ke atas. Berdasarkan asal atau sumbernya, radiasi dapat dibedakan ke dalam 3 klasifikasi, yaitu yang pertama radiasi solar. Radiasi solar ini adalah radiasi yang dikeluarkan oleh matahari. Jadi radiasi solar ini merupakan radiasi yang dikeluarkan langsung oleh matahari. Di sini ada 99,9% dari radiasi ini merupakan energi elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 0,15 sampai dengan 4,0 mikrons, dengan presentasi tertinggi pada intensitas 0,4 sampai dengan 0,7 mikrons, merupakan cahaya. Selebihnya berupa energi elektromagnetik inframerah atau ultraviolet atau sinar UV. Radiasi solar yang menembus lapisan terendah atmosfer dapat juga dibedakan dalam beberapa kelas, yaitu yang pertama radiasi solar langsung, yaitu radiasi solar yang datang dari sudut bulat cakram matahari. Yang kedua radiasi solar global, yaitu radiasi solar yang diterima oleh permukaan horizontal berupa radiasi solar langsung. Yang ketiga sky radiasi, yaitu radiasi solar yang dihembuskan ke arah bawah oleh lapisan atmosfer atau bagian kedua dari radiasi global. Yang keempat itu ada radiasi solar yang dipantulkan, yaitu radiasi solar yang dipantulkan ke arah atas oleh permukaan bumi dan dihembuskan
terestrial adalah radiasi yang dikeluarkan oleh permukaan bumi. Yang kedua itu radiasi atmosfer adalah radiasi yang dikeluarkan oleh atmosfer itu sendiri. Yang ketiga itu ada radiasi total. Di sini radiasi total adalah jumlah radiasi solar dan terestrial. Biasanya dibedakan dalam dua pengertian sesuai kebutuhannya, yaitu radiasi gelombang pendek kurang dari 4 mikrometer dan radiasi gelombang panjang itu lebih dari 4 mikrometer. Dalam radiasi total ini ada tidaknya ionisasi, maka radiasi dibagi dalam dua kategori, yaitu satu radiasi yang tidak menimbulkan ionisasi. Di sini seperti sinar ungu ultra, sinar merah infra, dan gelombang ultrasonik. Yang kedua radiasi yang dapat menimbulkan ionisasi yaitu sinar alfa, sinar beta, sinar gamma, sinar X, dan proton. Pada energi radiasi matahari ini berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu radiasi terlihat oleh mata kita. Contohnya itu visible radiation seperti cahaya, kemudian radiasi yang dapat kita rasakan pada kulit dan wajah itu namanya radiasi inframerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak. Yang ketiga, peranan radiasi matahari bagi kehidupan. Matahari sebagai sumber energi cahaya terbesar memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia, yaitu antara lain yang pertama membantu proses fotosintesis. Cahaya matahari merupakan sumber utama kehidupan makhluk hidup. Salah satunya adalah kehidupan bagi tanaman atau tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Tanpa adanya matahari sendiri, maka tanaman atau tumbuhan di bumi akan mati. Sebagai timbal baliknya, ketika tidak ada tumbuhan di bumi ini, maka manusia akan musnah akibat tidak adanya suplai oksigen dari tumbuhan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa siklus kehidupan makhluk hidup termasuk manusia sendiri begitu tergantung pada sinar matahari. Proses fotosintesis pada tumbuhan sendiri akan menghasilkan oksigen yang sangat penting bagi pernapasan manusia. Yang kedua, membantu penerangan. Tanpa adanya cahaya matahari, di dunia akan gelap-gulita, sehingga kita tidak akan bisa melihat apapun yang ada di lingkungan sekitar kita. Dengan adanya energi cahaya matahari ini, maka kita bisa melihat lingkungan sekitar. Maka dari itu, cahaya sangat penting peranannya sebagai media penerangan selain cahaya matahari. Cahaya dari lampu juga berfungsi sebagai penerangan saat malam hari. Cahaya dari lampu juga membantu kita untuk dapat belajar di malam hari. Yang ketiga, menjemur pakaian. Dengan adanya cahaya matahari sendiri, maka pakaian yang dicuci bisa langsung kering tanpa mesin pengering. Cahaya matahari sebagai media untuk menjemur pakaian dengan mudah dan alami. Dengan bantuannya inilah pakaian akan mudah kering saat dijemur di bawah terik sinar matahari. Yang keempat, menghasilkan energi listrik. Sebagai sumber dari cahaya matahari juga bisa menghasilkan energi listrik. Energi listrik inilah yang nantinya dipergunakan untuk cahaya di malam hari. Selain itu, dengan energi listrik kita bisa menggunakan elektronik dan alat-alat rumah tangga dengan nyaman. Yang kelima, membantu proses pertumbuhan kecambah. Selain bermanfaat bagi kehidupan manusia, energi cahaya juga bermanfaat untuk tumbuhan. Jika kecambah kekurangan cahaya, maka tanaman tersebut akan kering, kurus, daunnya berwarna kuning pucat dan juga tipis. Berbeda dengan kecambah yang cukup cahaya matahari, maka tanaman tersebut akan memiliki daun yang tebal.
alternatif, energi panas matahari merupakan salah satu energi yang potensial untuk dikelola dan dikembangkan lebih lanjut sebagai sumber cadangan energi, terutama bagi negara-negara yang terletak di khatulistiwa, termasuk Indonesia, di mana matahari bersinar sepanjang tahun. Dapat dilihat dari saya tersebut bahwa energi matahari yang tersedia adalah sebesar 81.000 terawatt, sedangkan yang dimanfaatkan masih sangat sedikit. Selanjutnya yaitu pengukuran radiasi matahari. Dalam pengukuran radiasi matahari ini terbagi menjadi 3, yaitu aktinograf, yaitu berrekam atau otomatis mengukur setiap saat pada siang hari radiasi surya yang jatuh ke alat. Sensor atau yang peka dikena sinar surya terdiri atas bimetal atau bilogam berwarna hijau muda menyerap radiasi surya panas karena radiasi yang diserap ini membuat bimetal melengkung. Yang kedua itu Bundelani, yaitu prinsip alat adalah menangkap radiasi pada benda berbentuk bola sensor panas yang timbul akan mengeluarkan zat cair dalam bola hitam. Ruang uap cair zat cair ini berhubungan dengan tabung kondensasi, yang dimana uap cair yang timbul akan dikondensasikan dengan tabung berbentuk bulat yang berskala. Banyaknya air kondensasi ini sebanding dengan radiasi surya yang diterima oleh sensor dalam sehari. Pengukurannya dilakukan sekali dalam 24 jam, yaitu pada pagi hari dibandingkan dengan alat yang pertama sinar dipasang. Yang ketiga itu Campbell Stokes. Di sini prinsip alatnya yaitu pembakaran pias, yang dimana panjang pias yang terbakar dinyalakan dalam jam. Alat ini mengukur lama penyinaran surya hanya pada keadaan matahari terang saja pias terbakar, sehingga yang terukur adalah lama penyinaran surya terang. Pias diatur pada titik api bola lensa. Pembakaran pias terlihat seperti garis lurus di bawah bola lensa. Kertas pias ini adalah kertas khusus yang tak mudah terbakar kecuali pada titik api lensa. Alat dipasang di tempat terbuka, tak ada halangan ke arah timur matahari terbit dan ke barat matahari terbenam. Kemiringan sumbu bola lensa disesuaikan dengan letak lintasan setempat. Posisi alat tak berubah sepanjang waktu yang pemakaian pias dapat diganti setiap hari. Di sini ada 3 tipe pias yang digunakan dalam alat yang sama, yaitu yang pertama pias waktu matahari di ekuator, yang kedua pias waktu matahari di udara, dan yang ketiga itu pias waktu matahari di selatan. Baiklah, itu tadi materi yang disampaikan oleh kelompok saya. Apabila teman-teman ada yang ingin menambahkan ataupun bertanya, kami silakan.
yang terjadi di matahari dan dijelaskan contohnya. Proses termonuklir adalah reaksi penggabungan dua inti atom yang menjadi satu. Inti atom yang lebih besar. Di dalam matahari, proses ini terjadi pada suhu dan tekanan yang sangat tinggi di inti matahari. Prosesnya yaitu suhu ekstrim. Inti matahari sangat panas, mencapai jutaan derajat Celcius. Pada suhu ini, atom-atom bergerak sangat cepat sehingga sering bertabrakan. Yang kedua, itu tekanan tinggi. Tekanan tinggi di inti matahari sangat besar karena gaya gravitasi yang sangat kuat. Tekanan ini memaksa atom-atom untuk saling mendekat. Yang ketiga, fusi nuklir. Ketika dua atom hidrogen atau inti teringan bertabrakan dengan cukup tenaga, mereka dapat bergabung membentuk satu atom helium. Proses penggabungan ini disebut dengan fusi nuklir. Yang keempat, pelepasan energi. Selama proses fusi, sebagian kecil massa diubah menjadi energi yang sangat besar, sesuai dengan persamaan Einstein E sama dengan mc kuadrat. Energi ini dipancarkan dalam bentuk cahaya dan panas. Contoh dari proses termonuklir ini yaitu salah satunya reaksi fusi yang paling umum terjadi di matahari itu siklus proton. Dalam siklus ini 4 atom hidrogen bergabung membentuk satu atom helium dan 2 positron serta 2 neutrino. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti Fatimah. Apa dampak negatif dari matahari dan bagaimana cara penanganannya? Dampak negatifnya yaitu ada di kanker kulit yang disebabkan oleh paparan sinar matahari yang berlebihan, yang meningkatkan risiko kanker kulit termasuk melanoma. Dan cara menanganinya yaitu bisa dengan mengoleskan tabir surya atau kita bisa disebut dengan sunscreen dengan SPF minimal 30 setiap 2 jam saat berada di luar. Dan juga ada pun dampaknya di penuaan dini, yaitu terkenanya sinar UV dapat mempercepat penuaan kulit, menyebabkan keriput dan bintik hitam, dan bisa kita tangani dengan mengenakan pakaian yang menutupi kulit dan gunakan topi lebar. Dan juga bisa dengan lakukan pemeriksaan kulit secara rutin untuk mendeteksi perubahan yang mencurigakan. Yang ketiga yaitu masalah mata. Paparan sinar UV dapat menyebabkan katarak dan kerusakan pada retina. Usahakan untuk tidak berada di bawah sinar matahari langsung, terutama antara pukul 10.00 sampai 16.00. Dan juga bisa untuk melakukan pemeriksaan rutin juga. Dan yang terakhir yaitu panas berlebih dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan, yaitu dengan cara mengatasinya yaitu minum cukup air minimal dengan sehari 2 liter. Sudah Mbak, seperti itu sudah jelas. Baiklah, dari materi yang disampaikan tadi bisa disimpulkan radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Jenis radiasi matahari terdiri dari radiasi solar, radiasi terestrial, dan radiasi total. Peran radiasi matahari yaitu pemanasan ruangan, penerangan ruangan, kompor matahari, pemanasan air, dan lain-lain. Dan ada 3 alat yang digunakan untuk mengukur radiasi matahari yaitu aktinograf, Bunbirlani, dan komplekstops. Baiklah, itulah presentasi kami hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun ada yang kurang. Kami akhiri. Wassalamualaikum